Bab 4. Penerbitan Sertifikat. Desa Babaoliang, Cabang Brigade. Kamu akan pergi ke kota. Li Fengnian menatap menantu laki-lakinya dan bertanya sambil mengerutkan kening. Dia sangat tidak puas dengan menantunya yang tidak bisa mengangkat tangan atau membawa apapun. Dia juga tahu bahwa menantunya itu berkelas 1, baik dalam penampilan maupun pengetahuan. Belum lagi di komune Tuanji, bahkan di seluruh Kabupaten Yunsan. Mungkin tidak ada orang kedua seperti dia. Tetapi ini bukanlah alasan baginya untuk menindas putri kesayangannya. Kalau saja putrinya yang konyol itu tidak nekat bersama bocah nakal ini, dia pasti tidak mau repot-repot dengannya. Baiklah, aku ingin pergi ke kota selama beberapa hari. Ayah, tolong beri aku sertifikat, kata Zhou Yang. Meskipun ayah mertuanya sekarang tampak jijik, Zhou Yang tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang budak perempuan sepenuhnya. Karena dia mencintai putrinya, dia juga merawat Zhou Yang dengan baik. Terlebih lagi, saya pergi ke kota kali ini untuk urusan bisnis, jadi saya pikir dia tidak akan menahan saya dengan bukti ini. Kenapa kamu pergi ke kota? Aku tidak mendengar kabar kalau kamu punya saudara di kota. Ayah, guruku pernah memperkenalkanku pada suatu cara menghasilkan uang. Aku akan melihat apakah cara itu berhasil. Zhou Yang berkata jujur. Hasilkan uang. Apakah tidak ada uang di rumah? Jika tidak, biarkan Yu Wei pulang. Ayah, aku tahu ayah mencintai kami dan ingin membantu kami. Tapi, berapa lama ayah bisa membantu kami? Kemudian Zhou Yang berkata lagi, sebagai seorang pria, saya juga ingin menghidupi keluarga kecil kita. Baiklah, kamu sekarang lebih jantan, tapi aku harus memperingatkanmu tentang sesuatu. Ayah, ceritakan padaku. Aku bisa membukanya untukmu jika kau mau. Kau bahkan bisa kembali ke kota jika kau mau. Tapi kuharap meskipun kau pergi dengan cara yang benar dan jangan menyelinap. Li Fengnian khawatir Zhou Yang tidak akan pernah kembali dan membuat putrinya sedih. Ayah, jangan khawatir. Aku akan selalu ada di manapun Yu Wei dan anak itu berada. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Zhou Yang berkata dengan tegas. Baiklah, aku harap kau menepati janjimu. Keluar dari markas brigade, Zhou Yang sedikit bersemangat. Dengan adanya sertifikat dari brigade tersebut, ia akan berkesempatan untuk mencari peluang menghasilkan uang. Dan uang yang diperolehnya dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahan makan bubur dan kentang rebus setiap hari. Saat sampai rumah, aku melihat Li Yuwei sedang sibuk di dapur, sementara Baur sedang bermain lumpur sendirian di halaman. Melihat Zhou Yang kembali, gadis kecil itu berdiri dengan gembira, berlari ke arah Zhou Yang dengan kaki pendeknya, dan berteriak, "Ayah!" dengan gembira. Zhou Yang buru-buru mengambil 2 langkah cepat, lalu menggendong bayi perempuannya, menatap wajahnya yang kotor dan berkata, "Ayo, ayah akan membawamu untuk mencuci muka. Kamu hampir berubah menjadi kucing kecil." Baoer bukan kucing kecil, tapi ayah. Hahaha. Li Yuwei mendengar suara itu dan berbalik. Melihat gadis kecil itu menggeliat dan berputar-putar dalam pelukan Zhou Yang, dia buru-buru berkata, "Baoer, cepat turun. Tubuh ayah belum pulih." "Tidak, ayah. Angkat tinggi-tinggi." Zhou Yang segera berkata, "Tidak apa-apa." Sambil berkata demikian, dia mengangkat gadis kecil itu ke lehernya dan membawanya untuk mencuci tangannya. Pada saat Baoer dibersihkan dan kembali ke rumah, Li Yuwei telah menyiapkan makanan. Beberapa roti kukus dengan sayuran liar, 3 mangkuk bubur encer dengan sedikit nasi, dan sepiring sayuran pahit dingin. Makanan ini sungguh sehat. Pada saat ini, Li Yuwei mengeluarkan sebuah pot tanah liat seukuran kepalan tangan dari lemari bumbu, mengambil sesendok gula merah dari dalamnya dan menaruhnya di mangkuk Zhou Yang sambil berkata, "Makanlah." Tindakan Li Yuwei membuat Zhou Yang tidak dapat menahan air matanya. Dia ingat, gadis ini juga seperti ini di kehidupan sebelumnya. Ia tahu bahwa anaknya tidak terbiasa dengan makanan hambar seperti itu. Jadi ia selalu menyendokkan sesendok gula ke dalam mangkuknya sendiri ketika minum bubur.
tetapi ia dan anaknya enggan memakannya. Bu, Baur juga ingin makan permen. Tidak baik bagi anak-anak untuk makan permen. Itu dapat merusak gigi mereka. Zhou yang berusaha keras menahan air matanya. Dia mendorong semangkuk gula di depan Baur, menepuk kepalanya dan berkata, "Baur, jika kamu ingin minum bubur manis, minumlah. Manjakan saja dia." Sambil berbicara, Li Yuwei mengambil sesendok gula merah dari toples dengan sedikit sakit hati dan bersiap untuk menaruhnya ke dalam mangkuk asli Baur. Zhou yang tahu bahwa bahan-bahan langka di era ini, dan gula merupakan barang mewah, sangat berharga. Jadi dia buru-buru berkata, "Jangan simpan, simpan untuk Baur." Melihat ekspresi Li Yuwei yang bingung, Zhou yang buru-buru berkata, "Aku baru saja memeluk Baoer, dan dia tidak memiliki daging sedikit pun di tubuhnya. Dia terlalu kurus." "Tidak kurus, kan? Kurasa prajurit kecil dari keluarga kakak laki-laki tertua dan anak kedua dari keluarga kakak laki-laki kedua tidak seberat Baoer. Mereka berdua lahir lebih dulu dari Baoer. Itu tipis juga." Memang berat badan Baur saat ini terbilang baik, namun ia hanya kurang dari 20 kilogram di usianya yang baru 3 tahun. Sedangkan berat badan rata-rata anak seusianya pada generasi selanjutnya adalah 28 kilogram, yang merupakan perbedaan yang sangat besar. Meskipun Li Yuwei juga sangat senang karena Zhou yang begitu peduli pada Baur, dia tetap menaruh sendok gula ke dalam mangkuk dan menyodorkan bubur di depan Zhou Yang. Merasakan cinta yang mendalam dari gadis itu, Zhou Yang tidak menolak. Sebaliknya, dia mengambil toples gula, mengambil sesendok penuh dari dalamnya, dan menaruhnya di mangkuk Li Yuwei. "Kamu juga harus menambahkannya, kamu tidak boleh menolak." Li Yuwei tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan. Gula merah tidak hanya mahal, tetapi kupon gula juga sulit didapat. Gula merah tersebut diperoleh ayahnya dengan cara mengemis bantuan orang lain saat ia masih dikurung setahun yang lalu. "Saya waktu itu minta 2 kilogram, tapi setelah masa karantina dan konsumsi beberapa tahun terakhir, sekarang tinggal kurang dari 3 ons. Aku tidak akan bisa bertahan lama jika terus makan seperti ini." "Apakah sertifikatnya sudah siap?" "Baiklah. Ayah memberiku waktu total 3 hari. Kalau begitu, sebaiknya kamu pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Jangan berspekulasi atau kamu bisa dituntut." Li Yuwei memperingatkan. Tetapi dia tahu bahwa situasi dalam 2 tahun terakhir tidak setegang sebelumnya, dan beberapa orang menjadi lebih aktif. Banyak orang di desa sering pergi ke pasar gelap di kota di tengah malam, dan konon ada juga yang menghasilkan uang. Akan tetapi, para petinggi masih memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap hal ini. Begitu ada yang melaporkan Anda, harta benda Anda akan disita. Dan yang paling parah, Anda bahkan dapat dijatuhi hukuman penjara. Dia tidak ingin kekasihnya mengorbankan dirinya demi uang. Zhou yang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku masih punya rasa kesopanan." Meskipun menjual kembali dapat menghasilkan uang dengan cepat, Zhou yang tidak terlalu memikirkannya. Bukan hanya risikonya tinggi, tetapi keuntungannya juga rendah. Lagi pula, seorang patriot seperti dia benar-benar memandang rendah cara menghasilkan uang seperti ini. Dia punya cara yang lebih mudah dan lebih menguntungkan daripada berjualan lagi, dan cara menghasilkan uang itu ada di kota. Jangan terlalu memaksakan diri. Meskipun kita tidak bisa makan roti tepung putih setiap hari di rumah, kita punya orang tua yang membantu, jadi kita tidak akan kelaparan. "Ya, aku mengerti." Setelah mengatakan itu, Zhou yang tahu dalam hatinya bahwa dia harus menghasilkan uang, dan dia harus menghasilkan banyak uang. Di satu sisi, ia sangat membutuhkan uang untuk memperbaiki kondisi hidupnya, dan di sisi lain, Zhou yang khawatir tentang kesehatan Baur. Dalam kehidupan sebelumnya, Baur didiagnosis menderita penyakit jantung ketika dia berusia 5 tahun. Meskipun gadis kecil itu sekarang tidak menunjukkan gejala apapun, Zhou yang tetap memutuskan untuk membawanya ke ibu kota provinsi untuk pemeriksaan fisik sesegera mungkin. Selain itu, sekarang bulan Juni tahun 1975,
Dan negara tersebut melanjutkan ujian masuk perguruan tinggi pada bulan September tahun 1977, yang berarti hanya sekitar 2 tahun lagi. Ini akan menjadi kesempatan bagi keluarga mereka untuk lepas dari dunia pertanian dan melangkah ke panggung yang lebih luas. Jadi Zhou yang tidak hanya ingin kuliah sendiri, tetapi juga ingin Li Yuwei ikut ujian bersamanya. Mengenai apakah dia bisa lulus ujian, Zhou yang tidak khawatir sama sekali. Dengan tingkatan seperti dia, ujian masuk perguruan tinggi merupakan hal yang mudah baginya. Dengan bimbingannya, Li Yuwei, yang sudah duduk di sekolah menengah atas, seharusnya tidak menemui masalah. Akan tetapi, merupakan beban yang besar bagi keluarga jika dua orang berkuliah bersama. Meski kuliah di era ini tidak hanya gratis tetapi juga semua orang bisa mendapatkan gaji, namun sedikit subsidi yang diberikan sekolah sungguh tidak cukup untuk menghidupi dua orang, belum lagi bayi baur. Oleh karena itu, Zhou yang tahu bahwa ia harus mendapatkan cukup uang dalam 2 tahun untuk menutupi biaya pendidikan kuliah mereka dalam beberapa tahun ke depan. Jika Anda mampu, sebaiknya Anda membeli rumah di kota tempat Anda kuliah. Dan semua ini membutuhkan uang, banyak uang.